kan emang basic, ada basic musik, terus ya paling PR-nya pendekatan di nyamain tingginya suara sama bumbu itu susah banget karena oh iya agak susah karena Bung Glenn itu suaranya tinggi, jadi PR aku tinggi suara terus sama interview orang sebanyak-banyaknya. Berapa lagu yang dinyanyikan? Ya tunggu. Kalau gitu buat latihan vokal berapa lama? Siapa yang latih? Oh di sini latihan vokalnya langsung sama Bung Ali. Jadi ada Bung Ali ini sebelumnya Bung Glenn. Berapa lama? Nggak lama kok. Karena emang udah ada basic musik kan. Alino, merasa beban sendiri nggak sih membawakan sosok Glenn yang Banget. banyak dicintai juga? Banget, merasa beban banget setiap hari selama syuting. Cuman karena kita syutingnya menurut aku sih ini berhentinya udah director Mas Hikmah, Mas Rada satunya Mbak Gadis, DOP-nya Pak Yadi Sugandi, terus art director-nya Bang Tio, merasa disupport lah. Tapi ada fun fact sendiri nggak pada saat mungkin kamu pendalaman tentang sosoknya Glenn itu mungkin entah dimimpikan atau kayak ada kebawa sendiri gitu jiwanya Glenn? Fun fact-nya adalah ternyata gue related sama Bung Glenn. Nah, Apa gitu? ini apa? Jadi dulu kakak gue pernah diajak ke rumahnya Kak Uci sama Bung Glenn, terus dikasih tahu kalau kita tuh ada hubungan saudara. Terus setelah sekian lama itu tahun berapa ya? 2007 lah. Sekarang pas konser Tanda Mata, Kak Uci datang terus dia cerita, kakak kamu namanya Igo bukan? Iya. Kamu tuh kakak kamu pernah ke rumah saya. Oh gitu. Kita tuh saudara. Hah? Oh udah. Ternyata emang ya itu fun fact-nya aja yang setelah berjalan syuting beberapa minggu terus finding out kalau kita masih related. Dia pernah dimimpikan atau mungkin kayak tiba-tiba soalnya pernah lihat sosok kayak ini gue kebawa nih ada sosok Glenn pada saat di lokasi syuting atau gimana Kak? Dimimpikan enggak sih, cuman gue ngerasa ada yang menjaga. Kenapa? Sosok Glenn sendiri, tangannya sendiri buat Tangannya itu tadi nyamain suara. Nurunin berat badan, ya sedikit. Ya itu. Nurunin berat badan, tinggi suara, terus gym. Ya Turun berapa kilo? turun berapa ya? Dari 86 ke dari 82 ke 76 dalam waktu 3 minggu. Juga ya. Kalau buat proses syutingnya itu berapa lama ya Kak? Dari awal sampai akhir, terus ini tuh syutingnya di Jakarta aja atau sampai ke Ambon tempat wanita yang dan sendiri? Syutingnya di Jakarta. Kalau dari Berapa lama? Itu sekitar 22 days. 24 days. Itu selama Dari- itu ada apa? Ada kayak kesan unik gak selama proses syuting? Ya itu dia yang unik. Berasa kayak itu adalah project yang disertai dan dijaga oleh alam semesta atau gimana ceritanya lah. Pokoknya ada ketemu masalah, terus masalah itu fix itself, jadi terpecah dengan sendirinya. Ada cerita unik. Glenn itu kan identik dengan pakai topi. Ya. Nah di syuting untuk film ini ada pakai topi koleksinya dia atau dari boxnya? atau barang-barang asli gitu selain Barang-barang asli ada. Itu tadi yang kita baju nikah, terus pakai sepatunya bunga asli, pakai gitarnya bunga asli, pakai ada foto nikahnya bunga asli. Mati sebelum berperan sebagai Glenn Fredly gitu. Seperti apa sih Glenn Fredly di mata Martinolio sebelum akhirnya kan kalau sekarang kan udah mendalami ya gitu. Itu kayak apa gitu. Dulu sih aku ngeliat Bung kayak dewa, unreachable, untouchable. Cuman sekarang setelah bertemu sama orang-orang yang mengenal beliau,
ternyata dia lebih manusia daripada manusia, karena dia lebih mementingkan gimana caranya bersatu, gimana caranya kita fokus terhadap persamaan melainkan perbedaan, gimana kita mementingkan kemanusiaan. Dan apa sih yang paling berkesan setelah akhirnya menjadi karakternya Glenn Fredly ini? Apa dari Bung Glenn yang Dari paling karakter berkesan? ya sosok. Cinta adalah cinta. Cinta tidak pernah melihat perbedaan. Cinta itu ikhlas, cinta itu nafas, cinta itu apa ya, hidup. Itulah Bung Glenn. Mungkin agak sedikit, gue juga nggak ngerti ngartiinnya gimana ya. Ya gue melihatnya gambarannya gitu kan. He is love, he is hope, he is dia adalah cinta, dia adalah harapan, dia adalah family. Itulah Glenn Fredly. Nah mungkin pertimbangan awal nih untuk diajak main jadi karakter Kak Glenn sendiri seperti apa Kak? Maksudnya kenapa langsung mau? Awal pertimbangannya apa? Pertama kali ditawarin saya langsung nawarin pemain lain. Oh berarti Serius. Kenapa tuh? Kenapa nggak ini aja? Ini jago loh, suaranya bagus. Karena gue tahu ini bebannya berat, pasti berat. Cuma setelah ngobrol sama Mas Lukman, sama Daniel, sama semua, ayo lu bisa, ayo lu bisa. Ya udah, I trust you. Gue percaya sama Mas Lukman, gue percaya sama Daniel, percaya aja. Trust you ya, lu pegang gue ya. Dan dari situ kita jalan bareng. Dan apa yang menguatkan kayak? Ya udah deh. Yang menguatkan wanita-wanita ini karena Dia kan punya banyak lagu yang menurut kamu lagu paling kamu banget itu lagu apa sih? ada satu lagu dari Bung yang gue paling suka, judulnya Eflogia. Itu simple, sweet, dan dia nggak pernah bawain lagu itu di manggung. Tapi setiap orang yang nonton manggungnya dia, at the end of the show, Bung Glenn suruh orang-orang yang datang untuk mendengar di rumah sendiri. Kak Zulfa, hal tersendiri ketika menjadi seorang muda Ayu itu, ketika proses pendalaman karakternya itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau menurut aku memerankan karakter yang udah ada nyata itu udah salah satu challenge juga sih. Jadi gimana aku harus bisa observasi Kak Ayu gitu, dari mulai cara dia ngomong, cara dia ketawa, cara dia melihat dan memandangin sosok Glenn gitu. Itu salah satu tantangan besar gitu buat aku. Buat Zulfa sendiri kan ini yang kedua yang main biopik gitu, maksudnya sebelumnya kan yang di semua sama jadi apa ya, Yayu Basuki, kok Yayu Basuki Juju bukan deh, iya Nunu, sorry ya. Kayak gini sekarang apa sih yang membuat, maksudnya mungkin ada kayak ketertarikan sendiri apa kayak gitu main untuk kayak ada yang hidup gitu loh bro? Sebenarnya susah banget sih, maksudnya memerankan karakter yang udah ada tuh susah banget buat aku, karena ya ada barometernya gitu kan, jadi orang akan selalu membandingkan. Cuman karena ini menurut aku ditawari project sosok Bung Glenn itu kayak gak mungkin ditolak gitu buat aku. Itu salah satu kesempatan yang gak akan mungkin udah enggak gitu untuk masuk Manufus Daniel. Jadi ya aku suka tantangan. Terus secara kan tadi kalau Martinolio kan menurunkan badan, kamu sendiri dari fisik ada tuntutan lain untuk? Karena kan aku aku meranin karakter Kayu kan dari zaman mereka masih pacaran ya. Jadi memang kebetulan badan aku yang waktu aku syuting, hasil diskusi dari Mas Lukman, produksi dan Kayu juga kayaknya pas, nggak perlu nurun-nurun atau ngegendutin gitu. Kalau Zulfa sendiri ada lagu favoritnya nggak sih? Yang di playlist itu apa aja? Banyak sih, kebetulan kalau lagu-lagunya Bung Glenn favorit aku, tapi lagi sering banget tuh, nggak sering banget sih, maksudnya salah satu ini sih, apa, kembali ke awal tuh
personal banget. Nah, bahkan kalau sebagai berperan sebagai Dewi Sandra, sempat ngobrol juga masih ke Kak Dewi, Kak Dewi maksudnya Kak Dewi. Jadi sebenarnya karakter Dewi di sini juga seperti yang tadi Dewi jelasin sama Daniel, kita nggak akan pas tipe-tipe karena peran Dewi di hidup Glenn kan juga ada beberapa yang memang sangat krusial untuk apa ya, hal-hal besar yang terjadi di hidup Glenn ya. Sama Dewi itu ada beberapa yang memang jauh lebih krusial, jadi aku lebih fokus ke apa yang terjadi di momen itu gitu, dan gimana reaksinya terhadap satu sama lain antara Glenn dan Dewi gitu. Oke. Jangan lupa saksikan Glenn Fredly the movie. Segera di bioskop. Jangan lupa saksikan Glenn Fredly the movie. Segera di bioskop. Oke, kacau. Back sini dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Kiri dong, Mbak. Baik, kiri dong. 1, 2, 3. Ya. Indah. 1, 2, 3. Terima kasih. Menurut gua ini adalah film drama yang kebetulan menceritakan seorang Glenn Fredly, seorang penyanyi berdarah Ambon yang tumbuh di Jakarta, dan kita semua itu udah mengetahui lah tentang cerita hidupnya dia. Sebenarnya kalau dari kacamata gue ngerasa orang justru akan enjoy banget nonton dramanya dan nyanyi bareng, karaoke bareng, bahkan kita akan tulis teks lirik lagunya juga sehingga kita bisa nyanyi bareng sama-sama, dan lebih kena aja gitu kalau misalnya kita bisa mempunyai sebuah pengalaman berjamaah nyanyi bareng dan juga nangis bareng gitu bareng sama Bung Glenn juga di sini, dan bernostalgia bareng sih, itu yang paling penting. Tapi kedekatan kalau sama Glenn seperti apa sih sebenarnya? In all honesty, kalau saya ditanyain soal kedekatan, gue cuman ngobrolnya di backstage. Gue kalau misalnya kita nggak pernah duduk ngopi bareng atau ngeteh bareng gitu, tapi kita benar-benar cuman ketemunya di backstage, di belakang panggung. Dia mungkin pas zaman dulu di waktu gue masih kerja di MTV gitu, kalau misalnya dia datang gue interview, ya layaknya kayak media aja gitu untuk ngobrol sama beliau. Jadi untuk secara personal itu nggak sedekat itu banget, tapi gue inget di belakang panggung
ini terakhir kalinya ketemu sama Bung. Dia bilang sama gue soal albumnya dia yaitu Romansa ke Masa Depan, dan dia ceritain tentang seberapa bangganya dia sama cover albumnya tersebut gitu. Cover albumnya itu ada sebuah pohon yang tumbuh di air gitu, dan habis itu dia bilang ini pohon sulit banget untuk bisa tumbuh seperti ini di saat seperti ini, tapi pohon ini terus tumbuh gitu. Nah nanti bro, di album kedua setelah ini, setelah Romansa ke Masa Depan, gue udah bikin beberapa lagu baru juga. Nanti gue akan rilis di album berikutnya, covernya nanti akan ada gue sama pohon ini. Dia bilang seperti itu, dan album itu nggak akan pernah keluar, ya kan, karena itu album terakhirnya Romansa ke Masa Depan. Tapi ini lupa gue ngomongin juga, boleh nggak gue ngomongin ya? Kita akan, ya jangan deh, nah, nanti jangan, maaf banget, nggak bisa, gue dimarahin nanti sama, aduh, sorry, dikit aja, jangan, ya, udah, jangan, gue jadi takut, gue tapi dimarahin. Ya. Tapi ada nggak idealisme yang ada di film ini yang mungkin kamu harus ada banget di beberapa adegan, atau misalkan keinginanmu sih jauh dari sutradara juga, ada nggak Kak? Pastinya, karena gue sangat terlibat banget dalam pembuatan skripnya juga. Tapi gue bukan scriptwriternya di sini, tapi gue tektokan terus sama scriptwriternya. Kita yang nyusun strukturnya. Beberapa pesan-pesan dari Bung Glenn yang mungkin belum sempat tersampaikan, itu kita masukin di dalam film ini, kayak gitu. Jadi dialog-dialog yang nanti kita akan lihat di film itu banyak titipan-titipan dari gue gitu. Itu seperti itu. Tapi akan di depan atau di belakang layar setelah kamu merasakan terjun langsung di film Glenn ini Kak? Jujur kalau dari gue sebenarnya emang ini kan film kedua yang kita produksi ya. Jadi sebelumnya Susi Susanti dan sekarang Glenn Fredly. Jadi kalau misalnya apakah suka di depan atau di belakang layar, gue suka di dua-duanya karena gue ini adalah seorang komunikator. Jadi bagaimanapun cara untuk gue mengkomunikasikan sebuah pesan, apakah gue di depan layar atau di belakang layar, tetap aja yang paling penting adalah media komunikasinya, kayak gitu sih. Siapa yang ngomong? Cuma di Jakarta? Ya. Emang sih, maksudnya mungkin bisa dibilang kayak 95% gitu kan. Yes, di Ambon ada sedikit-sedikit kita ambil montage dan lain-lain, dan tapi kenapa ya namanya produser ya, penghematan biaya guys. gitu. Jadi kita pengen selancar mungkin produksi ini. Kalau di Ambonnya sendiri, again cuman sedikit banget yang kita ambil, tapi tetap membuat orang berasa mereka ada di Ambon juga gitu. Ya, setnya semuanya kita udah kirim tim Reiki untuk ngelihat situasi Ambon seperti apa, mood-moodnya seperti apa, dan itu kita bikin setnya semuanya di Jakarta. Syutingnya 21 hari. Ya, 21 hari. Kita udah picture vlog kali ya, bilangnya gitu ya. Pick vlog kali ya. Ini produser reaksi keluarga Glenn waktu pertama kali dia approach seperti apa sih? Reaksi keluarga Glenn waktu pertama kali dia approach, gue inget gue datang ke sebuah cafe di sebelah kantornya mereka, dan kita duduk, dan no. Sebelum itu gue telepon. Itu yang paling pertama kali banget, bukan duduk situ. Gue telepon dulu, kebetulan karena Mutia Ayu dan juga Rachel, istri dari adiknya Bung Glenn, itu sempat datang untuk jadi bintang tamu di Daniel Tetangga Kamu ya, salah satu channel podcast saya. Wow, promosi banget. Soft selling, enggak hard selling barusan. Jadi
gue kebetulan udah kenal mereka, gue udah bisa WA mereka dan lain-lain gitu ya. Dan habis itu gue ngomong sama Rachel, gue bilang Rachel, ini gue digerakkan untuk ngeproduserin film Bung Glenn Fredly kayak gitu. Kenapa Neil? Karena ya itu ada pembicaraan tersendiri. Gue bilang bla 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 bla. Dan habis itu Rachel bilang, Neil, sorry, sebenarnya dari tadi gue taruh lo di speakerphone gitu. Ini suami gue, yaitu Moses, itu lagi ngedengerin juga. Dan habis itu, ini Moses pengen ngomong. Pas Moses mau ngomong, Neil, dan dia nangis. Cuman kayak gitu aja. And I knew straight away, kalau misalnya this is gonna be a powerful collaboration. Kayak gitu. Moses nangis, dia nggak bisa ngomong. Gue bilang terima kasih ke dia juga bilang terima kasih ke gue karena ini sebuah isu yang ada sebuah pesan yang tadi gue bilang pengen gue komunikasikan. Ini sebuah pesan yang mungkin pengen disampaikan sama Bung Glenn tapi belum sempat tersampaikan sehingga akhirnya bisa kita realisasikan melalui film ini, yaitu tentang cinta, musik, dan keluarga. Tadi boleh diterangin bla 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 blanya itu apa aja yang membuat tergerakkan untuk ya pastinya akan gue terangin nanti ketika kita rilis official trailer dan official soundtrack. Nah itu tuh, jadi official soundtrack, official film, official trailer sama official poster.